Halo, selamat siang semuanya. Ketemu lagi setelah beberapa tahun saya nggak upload video ya. Terakhir tuh saya upload video di YouTube channel ini tuh di 2017-an, 2016 sampai 2017, di mana di waktu itu eh belum banyak video-video tentang analisa trading khususnya di Bitcoin gitu ya. Dulu itu masih banyaknya tuh di forex, di saham dan lain-lain. Nah, eh akhirnya di 2026 ini eh saya memutuskan untuk membuat video lagi. Video ini ya saya buat untuk share aja, di mana untuk teori halving, cycle halving ini eh, cukup akurat ya, meskipun dengan jangka waktu yang panjang gitu ya, tapi lebih aman gitu ya, lebih aman dibandingkan dengan kita menganalisa secara jangka pendek gitu. Nah, teori halving ini itu ketika saya cek ini, karena kita halving ini itu sudah berulang secara 4 kali, dan secara 4 kali itu ini cukup cukup akurat bagi saya gitu ya, menurut saya gitu ya, menurut keyakinan saya ini cukup akurat. Kenapa? Ketika 4 kali berulang itu patternnya akan seperti itu gitu. Nah, saya jelaskan secara singkat aja gitu ya, dimana untuk teori halving ini dibagi dalam beberapa bagian. Contohnya kita lihat di sini ada yang warna orange. Yang warna orange ini ada garis-garis vertikal. Ini dimana halving itu dimulai gitu. Lalu ada bagian yang namanya itu yang hijau ini, itu dimana profit itu dimulai, dimana harga itu melambung tinggi gitu. Nah, lalu ada juga ini area yang di arsir warna hijau, yang dari hijau muda sampai hijau pekat, itu dimana area halving harga harga Bitcoin itu mulai bullish secara bertahap gitu. Dan ketika keluar dari area ini itu halving harga itu mulai menurun, harga itu mulai untuk kebalikannya atau uh, mulai bearish gitu ya. Nah, di bagian berikutnya ada yang warnanya merah. Ini dimana harga sudah mulai keluar dari uh, halving cycling gitu ya. Ini sudah mulai turun lagi. Nah, di bagian yang akhir ada yang namanya itu, yang warna kuning ini itu namanya DCA, dollar cost average, di mana di sini dimulai kita untuk menyicil Bitcoin. Untuk menyicil Bitcoin itu kita harus dimulai dari sini. Nah, jangan nanti pas harga udah naik di atas, ya sama aja dengan bohong kalau kayak gitu. Supaya lebih maksimal kita harus DCA di awal-awal gitu. Nah, ini berulang terus Bitcoin ini, mulai dari halvingnya langsung harga naik lagi, ada spike lagi gitu ya, lalu berakhir mulai lagi DCA lagi dan seterusnya. Lalu kalau kita lihat di halving cycling yang terakhir, tepatnya di waktu di tanggal berapa nih, di tanggal Oktober akhir lah ya gitu ya. Ini periode halving ini sudah berakhir gitu. Nah, ini sama seperti itu. Kalau kita lihat, kita zoom deh supaya lebih gampang gitu ya. Ini kan kelihatan ya. Ketika keluar dari area halving cycling ini, itu harga 1 minggu sampai 2 minggu kemudian langsung turun. Nah, sama kayak halving berikut sebelum-sebelumnya, ya kan? Sama juga kalau kita merujuk ke paling belakang juga. Tuh, sama gitu. Ketika keluar dari area ini, dia langsung turun ke bawah. Nah, kalau kita balik lagi ke halving yang terakhir, bentar. Bentar ya, ngopi dulu ya. Nah, halving cycling yang terakhir sebetulnya kita udah berakhir nih. Kenapa saya baru sounding sekarang? Karena saya ingin memastikan aja, dimana bener nggak sih ini yang keempat gitu ya, halving ini akan berulang kembali, dan akhirnya di minggu ini
itu ketika sudah 1 bulan semenjak halving itu tuh selesai, saya mulai menganalisa di mana eh, kita sudah mulai kepada periodenya bearish. Sebetulnya kalau misalnya kita lihat dari November juga gitu ya, itu sebetulnya udah bearish, tapi saya belum bisa memastikan. Saya memastikannya itu di Desember kemarin sebetulnya gitu. Akhirnya waktu di November saya melakukan penjualan secara besar-besaran di Bitcoin dan juga di altcoin lainnya. Karena kenapa altcoin juga? Karena biasanya kalau Bitcoin itu turun gitu ya, altcoin juga akan ikut turun gitu. Itu udah dari dulunya akan seperti itu gitu ya. Karena dominance-nya Bitcoin itu besar gitu. Nah, ketika di minggu ini saya memastikan kenapa ini terkonfirmasi, karena ketika beberapa minggu, ini satu candle mewakili 1 minggu ya, karena ini chartnya itu, timelinenya itu di time frame mingguan atau weekly. Ini terjadi kalau kita lihat di sini, bentar, saya bikin trendline-nya, trendline 1, trendline 2. Dimana dalam beberapa minggu ke belakang itu tekanan untuk menjual maupun membeli itu ada di range antara 94.000 sampai dengan 85.000. Itu selama sebulan ini tuh range-nya itu segitu terus gitu. Nah, tapi ketika kita lihat ke depannya kalau kita merujuk kepada teori halving ini, sama dulu juga di 2000 berapa, di halving yang ketiga di 2021-an ini tuh ketika keluar dari periode halving mereka juga sama seperti itu. Bentar ya, saya buat gambarnya. Nah, mereka Bitcoin itu hanya berkutat di area setelah keluar dari halving ini, dia tuh berkutat di harga segini terus selama beberapa minggu gitu ya. Sama kayak sekarang kan berkutat, tapi akhirnya kalah nih. Kalah, akhirnya dia turun di harga 32 ribuan, lanjut terus selama beberapa minggu ke depan gitu. Nah, kemungkinan ini sudah berkutat juga selama beberapa minggu gitu ya. Ini akan turun juga, akan turun dan akan dimulai. Kalau kita lihat kapan kita harus mulai Bitcoin, menyicil Bitcoin, kalau kita lihat dari garis ini, dari mulai keluarnya halving cycling ini, eh kita bikin gambarnya ya, bentar. Nah, kita ambil dari sini ke daerah sini, itu sekitar 54 bar atau 54 minggu gitu. Sama ini juga, ini sekitar berapa minggu kalau kita lihat di halving yang waktu 2017. Sama sampai sini ya, yang paling dalam ya, itu sekitar 54 mingguan. Sama, nanti kalau kita cek-cek ke bawahnya saya sama juga. Kalau kita ambil dari teori ini, 54 minggu semenjak keluar dari halving ini itu ada di tanggal, kita tarik 54 minggu, sekitaran ya, ini sekitaran, bukan hal yang pasti gitu. Ini di sini sekitar di November 2026. Ya, kita tandain di sini 2 November 2026. Vertikal. Oke. Just. Nah, garis pink ini dimana kita harus memulai DCA, dimana proyeksinya kemungkinan besar Bitcoin akan jatuh ke paling dalam gitu ya, itu ada di November 2006. Jadi nanti kita akan mulai untuk memulai DCA atau menyicil Bitcoin di tahun 2026 akhir atau di Desember ini, November, antara November dan Desember kita memulai menyicil Bitcoin, misalkan 1 minggu sekali, 2 minggu sekali gitu ya.
sampai nanti kita ketemu lagi dengan halving berikutnya di 2028 di sini nih, di sini. Nah, mulai di sini kita tetap nabung lagi aja gitu ya. Nanti mungkin kemungkinan yang saya lihat di sini, sorry, kita gambar. Kalau misalkan Bitcoin ini jatuh gitu ya, setelah berkutat harga ini jatuh ke sini, terus nanti naik, turun naik sampai sini, kemungkinan itu akan eh, mencapai all time high lagi gitu ya. Itu di 2028 gitu ya, di harga 125 ribuan gitu. Nah, eh saya akan mulai nyicil di November 2026 gitu ya, untuk Bitcoin saya yang medium term. Karena untuk yang long term saya nggak jual apapun juga gitu, saya tetap hold karena saya mengunci Bitcoin saya di wallet untuk yang long term. Tapi untuk yang medium term saya sudah keluar semuanya kemarin itu di salah satu grup WhatsApp saya gitu ya, bersama dengan teman-teman namanya BBC gitu ya. Dan juga ada beberapa grup kecil lainnya gitu ya. Untuk internal saya sendiri, saya sudah menjual di Bitcoin saya di 2000 di November 2025 gitu. Nah, bagi teman-teman yang ingin menabung di Bitcoin itu, saya sarankan ada di November 2026. Tapi ini bukan hal yang pasti ya, bukan bukan financial advice juga. Tapi kalau saya melihat dari cycling 4 kali ke belakang, ini patternnya akan berulang terus gitu. Nah, jadi kalau misalkan ini terulang kembali nanti di 2025, maksudnya terulang kembali di halving kelima, ini akan dimulai, saya akan nabung di November 2026 gitu. Ya. Oke, jadi bagi teman-teman yang mau apa? Yang mau pakai indikator ini, itu nanti bisa DM saya gitu. Nanti saya kasih secara free, gak ada bayar-bayaran kayak gitu. Kita kita apa ya? Ngapain sih harus bayar kelas dan lain-lain kalau misalkan itu hanya untuk menguntungkan diri sendiri gitu. Maksud saya di sini kenapa saya buat lagi eh, video ini di 2026 gitu. Saya berpikirnya eh, harta yang terbaik bagi saya itu adalah berbagi kepada sesama gitu. Karena insya Allah banyak orang yang mendoakan saya juga gitu. Akhirnya ya kemakmuran bagi saya juga dengan didoakan oleh orang lain gitu. Itulah maksud saya kenapa saya membuat video 2026 ini, semenjak saya tidak membuat video lagi dari tahun 2016-an. Karena ya saya ingin waktu itu tuh saya pengen ya udahlah buat saya sendiri aja gitu. Saya tetap trading, dari itu saya tetap trading juga, tapi untuk konsumsi sendiri gitu. Dan mungkin hanya sedikit-sedikit saya berikan di beberapa grup WhatsApp saya gitu. Tapi ketika di 2026 ini, resolusi saya ingin berbagi. Ya mudah-mudahan saya dikasih mood yang enak juga untuk saya membuat video terus gitu ya. Karena intinya saya ingin berbagi, ya mudah-mudahan dengan berbagi ini saya bisa membantu orang lain juga. Dan ya dengan membantu orang lain, banyak orang lain juga yang membantu saya di 2026 ini. Oke, terima kasih. Salam sukses untuk semuanya ya.